Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam 'aqidah wa ja'ala al-insana khalifah wa ja'ala hurriyyata hadafan lis-suhubi wal ummah. Fi'ata lana Indonesia dawlatan mustaqillatan laha siyasatuha ولها أساسها الذي سميناه باللغة الإندونيسية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله وقياما وقعودا وعلى جنوبهم. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Puji hanya milik Allah. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat alhamdulillah bukan hanya sebatas kalimat pujian kita kepada Allah, tetapi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman dan Islam yang paling utama, nikmat sehat wal afiat, dan segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kemudian kita ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kata Allah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebagai bentuk rasa mahabbah kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk rasa cinta kita pada junjungan kita. Karena Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da adalah seorang utusan Allah yang diutus sebagai bentuk nabi akhir zaman kepada kita sekalian. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana Idul Fitri. Pantas kalau kemudian kita dilarang oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memiliki rasa tidak suka terhadap seseorang. Kita dianjurkan untuk tidak memiliki kebencian terhadap seseorang. Tidak suka terhadap makhluk Allah akan membawa rasa benci di dalam diri kita. Dan kebencian itu kemudian jika dibarengi dengan perasaan ingin membalas, kebencian itu berubah menjadi dendam. Dan dendam itu akan membawa kita kepada kehancuran. Karena dendam ternyata jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dihiasi oleh hawa nafsu. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas kalau kemudian momen yang bahagia ini Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk saling memaafkan agar rasa bahagia suasana Idul Fitri tidak hilang begitu saja. Karena sesungguhnya dan sejatinya manusia yang diharapkan dan diinginkan adalah kebahagiaan dari kehidupannya, baik bahagia jasmani dan rohani.
kebahagiaan secara fisik maupun kebahagiaan secara rohaniah. Kebahagiaan secara rohaniah itu akan kita dapatkan manakala kehidupan kita diliputi oleh nilai-nilai agama Islam. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tanbihul Ghafilin, setidaknya ada 4 golongan orang yang akan dicabut rasa bahagianya ketika hidup di dunia. Siapa saja yang tergolong orang yang akan dicabut rasa bahagianya di dunia, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang pertama adalah orang yang akan dicabut rasa bahagianya di dunia itu adalah ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia enggan menyebutkan dan bersolawat kepada Rasul. Jadi orang yang pertama kali dicabut rasa bahagianya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak mau bersolawat dan mengucapkan salam ketika disebutkan nama Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Bayangkan Allah dan para malaikat saja bersalawat kepada Nabi. Sementara kita leha-leha, santai, bahkan tidak penuh rasa hormat kepada junjungan kita. Di satu sisi kemudian kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah, tetapi kita tidak mau mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita. Ketika kita dikumandangkan atau dibacakan atau diperdengankan kepada kita Nabi atau nama Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikat bersolawat kepada junjungan kita. Lantas kemudian kita bahkan terlena, tidak mau mengucapkan sekadar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad saja. Salawat bukan hanya sebatas ucapan kalimat semata, tetapi yang paling penting jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kita kepada junjungan kita, rasa mahabbah kepada junjungan kita itu dibuktikan dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rasul pernah menjanjikan kepada kita, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersalawat atasku, kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku, kata Rasulullah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran, maka aku akan bersalawat atasnya sebanyak 10 kali salat. Kita mengucap salawat 1 kali saja oleh Rasulullah dibalas dengan 10 salawat, dibalas 10 kebaikan dan lain sebagainya. Begitu murah dan mudahnya junjungan kita memberikan ampunan, memberikan salawat, memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Sementara kita justru pelit. Kita acuh tidak acuh. Kita terlena. Begitu diperdengankan nama Rasulullah, tak jarang kita hanya diam diri saja, tidak mengucapkan sepatah kata pun atau sepatah kalimat pun. Rasulullah menjanjikan kepada kita, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, man ahabbani kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita akan diberikan salawat 10 kali, kemudian Rasulullah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang man ahabbani mencintaiku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Siapa yang tidak ingin masuk surganya Allah?
Apalagi masuk surganya Allah itu dibarengi dengan Rasulullah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira orang yang beriman kepada Allah sangat mendambakan itu. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, perbanyaklah kita membaca salawat kepada Rasulullah, perbanyaklah kita berzikir kepada Rasulullah, perbanyaklah kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Karena itu adalah bentuk rasa cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah, junjungan kita. Ketika kita mendawamkan salawat, kita mendawamkan salam kepada junjungan kita, maka tentu kebahagiaan akan mengiringi hidup kita di dunia. Bahkan kebahagiaan itu akan berdampak kepada kebahagiaan akhirat. Jadi bukan hanya bahagia di dunia, tetapi yang paling pasti adalah kebahagiaan di akhirat. Karena percuma ketika hidup kita bahagia di dunia tidak berimbas kepada kebahagiaan akhirat. Justru yang paling penting bagi kita umat muslim, orang yang beriman, bukan hanya bahagia di dunia saja, tetapi kebahagiaan yang kita dambakan adalah kebahagiaan hidup di akhirat dengan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cita-citakan. Kata Abu Lais As-Samarqandi, orang yang akan dicabut rasa bahagianya itu adalah yang pertama, orang yang ketika dikumandangkan, diperdengankan kepadanya nama Rasulullah, kemudian dia tidak menjawab salamnya, tidak menjawab dengan kalimat salawat dan sebagainya. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku kana ma'i fil jannah. Dan rasa cinta kita paling sedikit ketika dikemenangkan kepada kita nama Rasulullah, kemudian kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya kira sangat mudah sekali. Tetapi kalimat yang mudah tersebut, kalimat yang pendek itu terasa bagi kita ketika dikumandangkan, diperdengarkan kepada kita, tak jarang kita terlena, lupa, tidak membaca salawat dan salam kepada Rasulullah junjungan kita. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilinnya menyebutkan bahwa orang yang akan dicabut rasa bahagianya di dunia dan di akhirat, terutama ketika hidup di dunia, adalah orang yang ketika dikumandangkan adzan kepadanya, dia tidak menyahut, tidak menjawab kalimat-kalimat adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagian orang santai, merokok dan lain sebagainya, minum kopi. Jangankan di masjid ini, di luar masjid saja, ketika orang dikumandangkan adzan santai saja. Ada yang masih ngobrol, padahal adzan sudah dikumandangkan. Ada yang nyantai, yang terleha-leha. Panggilan adzan itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dikumandangkan adzan kepadanya, kemudian dia menjawab sesuai dengan kalimat-kalimat yang dikumandangkan oleh Bilal pada waktu itu, maka dia dakhalal jannah, dia akan masuk surganya Allah. Menjawab salam saja sudah masuk surga Allah, karena menjawab salam itu diliputi dengan rasa iman kepada Allah. Pantas kalau kemudian Allah mengancam orang yang tidak menjawab adzan itu, kebahagiaannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Paling sederhana, jawaban adzan itu ternyata akan membawa kita masuk surganya Allah. Menjawab azan itu ternyata akan menempatkan diri kita hari ini paling tidak kita diliputi oleh rasa bahagia. Ibu-ibu jamaah sekalian,
Ketika kita berkunjung ke tanah haram, begitu dikumandangkan adzan, orang akan berbondong-bondong pergi ke masjid. Di depan Masjidil Haram itu banyak toko. Tidak peduli toko itu mau ditutup kayak mau enggak, yang penting ketika adzan dikumandangkan orang cepat akan berbondong ke dalam masjid. Kadang-kadang tokonya tidak ditutup atau diselimuti oleh tirai saja. Tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dikumandangkan adzan di Al-Jabar ini saja, saya barusan lewat di depan pintu Al-Jabar kiri yang sebelah kanan. Orang masih santai saja. Ada yang masih ngopi. Ada yang lalu lalang. Jangankan menjawab salam atau jangankan menjawab adzan. Bahkan mungkin mendengarkan adzannya saja dia tidak kedengaran. Sehingga nyantai saja. Jamaah banyak luar biasa. Karena ini momentumnya yang baik. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami ingatkan, kalaulah ingin hidupnya bahagia di dunia, paling tidak rasa bahagianya tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika adzan diperdengarkan kepada kita, paling tidak jawab dong. Hayya 'alas shalah, kita jawab dengan langsung. Dan lain sebagainya. Yang ketiga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan dicabut rasa bahagianya di dunia, itu adalah ketika saudara kita dalam kesusahan kita tidak mau membantunya. Tetangga lagi susah kita leha-leha. Tidak memiliki kepekaan sosial. Tidak punya rasa empati. Saudara terkena bencana kita malah santai saja. Kemudian ketika kita tidak punya rasa empati kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, kepada saudara-saudara kita yang hidupnya kesusahan, maka jangan harap kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Oleh karena itu, agama kita menganjurkan dan mengajarkan kepada kita untuk adanya bersedekah. Nabi Ibrahim alaihissalam, ibu dan bapak sekalian, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memasak sayur, maka Nabi Ibrahim alaihissalam memperbanyak kuahnya, memperbanyak airnya. Kenapa memperbanyak airnya? Karena dikhawatirkan ketika memasak daging yang Nabi Ibrahim itu pasak, bau aromanya itu akan tercium oleh tetangga kita. Ketika tercium oleh aroma tetangga kita, bisa jadi tetangga akan tertarik. Maka tetangga kita akan datang, masak apa kira-kira Ibrahim? Nabi Ibrahim bilang, itu saya masak daging. Kemudian silakan bawa nampannya atau bawa mangkoknya kita. Dagingnya satu, kemudian airnya banyak. Di kuahnya itu dibanyakan. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang kita seling lamun cek orang Sunda menyumputkan gitulah, menyembunyikan pasakan kita. Ketika kita masak daging kita bilang asin dan sebagainya. Nah itu yang paling tidak suka pada diri kita sekalian. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kepekaan sosial itu diajarkan pada bulan suci Ramadan. Kepekaan sosial terhadap tetangga kita, kepekaan sosial kepada lingkungan kita diajarkan pada bulan suci Ramadan. Oleh apa? Ada zakat, ada sedekah, memperbanyak zakat, memperbanyak sedekah. Dalam rangka apa? Dalam rangka memupuk, membangun rasa empati kepada tetangga kita. Perhatikan
keluarga kita, perhatikan tetangga kita. Barangkali tetangga kita ada yang belum makan. Dan puasa kita mengajarkan rasa empati itu karena perut kita kosong. Oh begini ternyata kehidupan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berkekurangan. Paling tidak kita menyadari itu. Dan diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Allah untuk selalu berempati pada saudara-saudara kita. Kepekaan sosial itu sangat penting. Karena orang yang akan dicabut rasa bahagianya oleh Allah adalah orang yang tidak punya rasa empati terhadap saudara kita yang sangat membutuhkan. Dan terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang akan dicabut rasa bahagianya oleh Allah itu adalah ketika dia selesai salat 5 waktu, dia tidak berdoa kepada Allah, dia tidak memohon kepada Allah selesai melaksanakan salat 5 waktu. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Apabila selesai melaksanakan salat, fadhkurullah, ingatlah kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala zunubi. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, kita ingat fadhkurullaha zikran katsira, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong selesai melaksanakan salat kemudian likum-likum dia gacil, tidak mau berdoa kepada Allah, maka dia akan dicabut rasa bahagianya oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salatu ad-du'a. Salat itu memang doa. Tetapi doa dalam salat itu masih bersifat universal. Maka perlu kita berdoa setelah selesai salat untuk permohonan kita, spesifikasi permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pingin dipanjangkan umur, ada pingin rezekinya berkah, ada yang pingin sekolahnya lancar, ada yang pingin anaknya soleh dan pandai. Kemudian macam-macam. Itu di mana? Tempatnya adalah selesai kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita berdoa kepada Allah. Fadhkurullaha dzikra. Fadhkurullaha. Ingatlah kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala zunubikum. Maka zikron kasiro, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Innallaha qaribum minal mu'minin. Allah itu amat dekat dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul ayat ini adalah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 186. Itu ketika Arab Badui protes kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah saya harus berdoa? Apakah Allah itu tuli, tidak mendengarkan permohonan saya, sehingga saya harus berdoa? Ataukah Allah itu jauh, sehingga saya harus mendekat Allah? Kata Rasulullah, innallaha qaribum minal mu'minin. Allah itu sangat dekat dengan kita. Lebih dekat dengan ujung nadimu. Maka permohonan apapun, doa apapun akan Allah kabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua permintaan kita, semua doa kita, harapan kita akan dikabulkan oleh Allah. Cuman momennya. Ada yang dikabulkan hari ini, ada yang dikabulkan ditangguhkan, ada yang dikabulkannya nanti di akhirat. Itu 3 momen saja. Maka berdoa itu adalah senjata bagi kita. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah senjatanya bagi kita orang-orang yang beriman. Karena dia adalah mukhul ibadah. Tulang sumsumnya ibadah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama, sederhana sebenarnya Abdullah Is'am Samarqandi mengkelompokkan siapa sebenarnya orang yang akan dicabut rasa bahagianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pekerjaan kita sehari-hari, bersolawat kepada Rasulullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
kemudian memperhatikan saudara-saudara kita, menjawab salam, itu adalah pekerjaan yang mudah bagi kita sekalian. Karena itu adalah pekerjaan sehari-hari bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita mendawamkan ini, maka Allah akan menanamkan rasa bahagia itu tetap ada dalam diri kita, baik hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Itu saja pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.